waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, jadi itu namanya penerjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Lu memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani? Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak. Buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Yunani. Iya. Minta bukti apa? Ayat. Nggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi? Bukan tahu namanya, tapi mereka tahu standarnya. Bahwa Mesias yang akan datang itu manusia, bukan Tuhan. Itu salah mereka makanya. Kalau salah, kenapa Bapak pakai kitabnya? Lu tafsirannya yang salah. Lah, Bapaknya rubah terjemahannya. Enggak. Nah, rubah apanya? Saya buktikan. Ya, Pak ya, saya buktikan. Jadi saya 7 ayat 14. Saya 7. Ini Septuaginta nih, Pak. Bapak buka dulu yang Ibraninya. Yesaya 17. Baru jam 9. Balik atau saya mau sampai pagi, Pak. Anak aku melas. Yesaya 7 14. Ya kan non silaturahmi tok. Iya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan muda kan bahasa Indonesia, Pak. Ya. Coba yang KJV. KJV, aduh, KJV-nya aku. Ini ada KJV. Lah, orang keton lah, mendingan aku. Ini Joshua aja yang bacain. Yesaya 7:14. Nih, therefore. Anak King James Revised Version. Ayo dibaca. Bacain, tolong baca. Maksudnya dibacain, kamu baca. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ya lah, Therefore the Lord Himself. Udah belum? Itu kamu baca aja. Aku lupa. Therefore the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive. The Virgin ya, Pak ya? The Virgin ya. Tadi Bapak baca teks bahasa Indonesia apa? Perempuan muda. Sama nggak, Pak? Perempuan muda sama Virgin? Perempuan muda bisa virgin bisa enggak? Ya. Itu. Berarti sama nggak terjemahannya? Beda. Beda. Jadi yang benar yang mana, Pak? Atau yang salah yang mana? Maka harus dikejar ke aslinya. Nah, aslinya apa coba, Pak? Makanya. Nanti harus dilihat dulu di dalam Septuaginta. Ini Septuaginta depan kita nih, Pak. Bapak cek bahasa Ibraninya dulu apa? Astaga. Ibrani mana? Nanti situ nggak percaya lagi aku. Ibrani enggak, Bapak tunjukin aja. Ibrani yang mana? Nanti kalau aku Bapak mau pakai Westminster boleh. Ibrani yang mau mana? pakai Aleppo Codex boleh. King James Restored. Paling enak Bapak buka biblehub.com, Pak. Ini Bible Hub aku baca. Aku punya. Bapak buka biblehub.com aja, lebih enak. Bible Hub nih. Ayah. Ini HP baru Bible Hub. Oke. Nah, ini. Interlinear. Ini Ya interlinear. udah, interlinear boleh. Berapa tadi? Yesaya 7 Yesaya 7 14 ayat 14. Yang disebut the young woman itu kata yang mana? Itu virgin ha'almah. Ha'almah Di situ virgin almah. atau young woman, Pak? Bentar, almah ini young woman, maiden, young woman. Young woman? Bukan virgin? Bukan. Itu KJV virgin tuh, Pak. Iya. Terus Oke. persoalannya di mana? Sekarang buka Matius 1, 2, 3. Persoalannya saya kasih tahu nih, Pak. Matius 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Behold, bahasa Yunaninya. Nah, mau bahasa Inggris dulu boleh, bahasa Indonesia dulu boleh. Parthenos, virgin. Parthenos, virgin, ya Pak ya?
Kalau Bapak tadi baca ada young woman, itu Parthenos atau bukan? Parthenos atau bukan? Ya lihat Septuaginta. Ya iya, ini Septuaginta. Septuagintanya apa? Ini Parthenos. Parthenos. Iya. Ya sudah. Ya sudah. Persoalannya di mana? Jadi ini Parthenos untuk kata virgin. Iya, Yang seharusnya virgin atau young woman? yang woman. Harusnya. Ya, Kenapa jadi virgin? gini, kan kita sama-sama tahu bahwa Matius, tadi kita di Matius ya. Matius 1, 2, 3. Matius kan ditulis setelah Markus dan sebagainya kan. Lalu kemudian diketahui bahwa Maria yang masih muda itu adalah masih perawan. Karena di dalam Lukas dikatakan dia tidak bersetubuh dengan laki-laki sampai melahirkan. Oke. Jadi tidak ada persoalan. Jadi Matius 1, 2, 3 itu mengutip Yesaya 7:14 nggak Pak? Mengutip dari Septuaginta bukan? Iya, dari Yesaya 7:14. Iya. Iya, benar. Mengutip Yesaya itu berdasarkan Septuaginta kan? Iya. Nah, iya. Di Septuaginta Parthenos kan Pak? Parthenos. Virgin. Di KJV virgin. Yang bahasa Indonesia perempuan muda. Iya. Sama nggak Pak perempuan muda sama virgin? Ya perempuan muda yang masih virgin. Iya, tapi arti perempuan muda dan virgin itu artinya sama nggak? Beda, perempuan Beda. muda belum tentu virgin. Oke. Bapak tahu nggak kalau Parthenos diambil dari kata halmah kan tadi kan? Ya. Kalau kata virgin harusnya bahasa Ibraninya apa? Aduh, aku nggak. Betulah Pak, saya kasih tahu aja biar cepet. Apa? Betulah. Ya, oke. Terus Oke. kenapa? Persoalannya apa? Persoalannya. Gitu loh. Ya. Sekarang kenapa kata ha'almah yang ada di Yesaya 7:14 Ya. diterjemahkan menjadi Parthenos yang artinya virgin, tapi kenapa di Keluaran 2 ayat 8 kata yang sama ha'almah kenapa diterjemahkan jadi neanis Pak nih? Sebentar. Ini Keluaran 2 ayat 8. Keluaran 2. Keluaran 2 Ayat 8. ayat 8. Patomer lah bat Ada kata ha'almah nggak Pak di situ? Coba cek. parau sowen. Ya, almah. Betul? Ya. Ha'almah. Ya. Di sini jadi apa Pak? Bahasa Yunaninya nih Bapak bisa lihat nih. Parthenos bukan? Bukan, jadi apa? Denianis. Neanis. Terus kenapa? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, Iya. kenapa ha'almah di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi Parthenos virgin? Kenapa ha'almah di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi neanis wanita muda? Di Septuaginta maksudnya. Ini Septuaginta, ya, Pak. kita lihat Septuaginta. Ya. Nah, ini masuk kepada hermeneutik bahwa di dalam menerjemahkan itu ada yang namanya tafsir. Jadi, makanya aku bilang tadi bahwa kita mesti mencocokkan ke sana. Kenapa para rabi lo ini, rabi lo bukan Kristen lo ya. Kenapa para rabi membedakan? Kan begitu kan? Rabi Yahudi, Kan abad 2 sebelum Masehi. Ya. Kan dia di sini kata virgin tadi kalau nggak salah ya. yang di mana? Yang di Yesaya itu loh, Ya. kan? Ya. Menggunakan kata itu. Ya, Parthenos. Iya, Ya. kena. Kita mesti nanya ke Yahudi lah, tanya saya. Enggak usah. Enggak usah Pak nanya Yahudi. Nah, coba jawabannya gimana dulu? Karena orang Kristen mengubah kata neanis yang ada di dalam Yesaya 7:14 menjadi Parthenos supaya cocok dengan Matius 1, 2, 3. Sebentar. Jadi, menurut Kohdondi, Septuaginta itu aslinya neanos. Neanis. Iya, neanis. Di Septuagintanya. Ya. Di sini tadi neanis bukan? Yang Keluaran 28 neanis, tapi Nah, Yesaya yang tadi. 7:14 jadi Parthenos. Kenapa dipakai? Lah Bapak yang pakai. Lu saya enggak. Loh, kalau enggak kenapa KJV jadi virgin? Kami KJV menerjemahkan virgin dari mana, Pak? Maka- Dari sini. Maka kalau di kami ini, waktu menjelaskan itu dikaitkan dengan Yesaya itu. Iya. Bahwa ini adalah perempuan muda yang masih perawan. Bapak tahu perspektifnya Yahudi perempuan muda itu siapa di Yesaya 7:14? Itu adalah istrinya Nabi Yesaya sendiri, Pak. Anak kedua itu mengandung anak duanya Yesaya. Jadi perempuan muda tidak harus selalu perawan. Tapi kalau perawan ada yang tua. Perawan itu disebut pula. Nah, Ya. itu bukti, ini bukti bahwa Kristen mengubah
Septuaginta sesuai dengan kacamatanya Kristen. Sebentar. Pak. Ini bukti bahwa Kristen mengubah terjemahannya Septuaginta, artinya diresensi, Pak, ya, oleh Bapak Gereja di abad kedua, ketiga, keempat oleh Origen, Lucian, dan Hesesius, sehingga Yesaya 7:14 matching dengan Matius 1:23. Gini, Ko Dondi punya nggak Septuaginta yang asli? Bapak Yang punya nggak? belum diubah. Bapak punya nggak? Enggak. Nggak ada. Memang aslinya sudah nggak ada. Ya sudah, kenapa Loh, ngomong diubah? Makanya kalau Bapak bilang tidak diubah, saya tanya Bapak, kenapa yang di Yesaya Parthenos, kenapa yang di Keluaran 28 nganis? Makanya aku nanya, tanyalah sama orang Yahudi tadi Loh, katanya. Kita yang bicara enggak. Yahudi, yang Bapak- menerjemahkan orang Yahudi. Gini, sekarang gini, Pak. Kalau ini saya kasih ke orang Yahudi, mereka mau nggak baca, Pak? Ya nggak tahu saya. Nggak mau. Nyoba aja. Nggak mau. Lalu Yahudi pakai Ini Septuaginta nggak? Enggak. Ya sudah. Nah itu dia makanya. Ya udah. Jadi orang Kristen menggunakan tanah tapi melalui Septuaginta. Tidak juga, karena kami Kalau nggak itu- pakai Septuaginta, kalau nggak lewat Septuaginta, lewat mana, Pak? karena kami kalau teolog yang benar itu semua dijejer. Bahkan seluruh terjemahan pun kita lihat lalu asalnya dari mana, sehingga lalu kemudian diambil kesimpulan. Kenapa dipakai virgin kita terima? Kenapa bukan perempuan muda? Karena di dalam Lukas juga disebutkan bahwa dia tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus. Ya. Itu. Oke. Itu tidak menjawab pertanyaan saya, Pak. Kalau tidak lewat Septuaginta, perjanjian lamanya Kristen dari mana? Perjanjian lamanya Kristen sekarang atau kapan? Loh nih? iya, Kristen dari mulai awal sampai sekarang, Pak. Yang Bapak pakai ini. Ya dari yang Yudai bahasa Ibrani dong. Kenapa dari Septuaginta? Bapak nggak tahu bahwa perjanjian lama Bapak itu diambil dari Septuaginta. Tahu, wong kita Nah. juga baca, saya punya juga itu Septuaginta. Nah. Cuma persoalannya kami tidak menjadikan itu sebagai satu patokan harus pakai itu. Maka waktu kami Nah, menjelaskan sekarang KJV perjanjian lama diterjemahkan dari mana, Pak? KJV diterjemahkan Dari kalau nggak salah dari PL-nya? Septuaginta. Septuaginta. Iya. Maka saya tidak selalu menggunakan KJV. Nah, sekarang Saya KJV, bandingkan. kalau KJV Virgin, LAI perempuan muda, yang salah yang mana? Dikombain. Karena memang Maria masih muda. Dikombain itu menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut Kristen. Menurut Yahudi itu bukan untuk Maria. Nah, itu urusannya Yahudi. Nah, Kok dipusingin amat? Urusan kita? Yahudi, tapi kenapa Bapak pakai gitu loh maksudnya? Karena saya setuju dengan Yahudi Paulus dan Yahudi Yesus. Yahudi Paulus itu pagan, Pak. Tidak. Nah, sekarang- Oh, dia rabi kok pagan gimana sih? Loh, sekarang saya tunjukin. Dia rabi loh. Oke, sekarang kalau rabi Yahudi, Pak, Anda nggak percaya Tuhan bisa jadi manusia? Loh, tadinya ya enggak. Kan dia kemudian dapat Jadi wahyu. percaya. Iya. Oleh siapa? Oleh wahyu Tuhan. Wahyu siapa? Yesus. Wahyu Yesus. Baca ini, Pak. Apa ini? Analogi to the history of Christ and when we say all of that to the world. Jupiter. Saya nulis siapa dulu? Ya tinggal dibaca depannya, Pak. Jadi martir. Ini mesti diterjemahkan dengan benar. Ya, kalau menurut Bapak yang menerjemahkan ini tidak benar, tolong Bapak terjemahin coba. Dari tulisannya Justin Martyr. Yang benar seperti Aku apa? enggak bisa komentar dulu. Gini, Justin Martyr sebagai orang-orang yang awal ya, itu pertama dia tulis kepada siapa? Karena dia Kepada anaknya sendiri yang orang sebagai warga negara Romawi Ya. dan kepada Kaisar. Nah, jadi dia ngomong sama mereka, kalau kamu melihat bahwa Word itu, tentu kamu anggap itu anaknya Jupiter gitu kan, kira-kira begitu. Nah, ini We penjelasan. propound nothing new, nothing different. We Iya. propound nothing different. Jadi apa yang dipandang? From what you believe, Ya. ya. Sebagai apa? Sons of Son of Jupiter. Jupiter. Berarti apa yang Justin Martyr anggap Yesus itu sebagai putra sulung Tuhan yang lahir tanpa persubuhan, yang disalib, yang mati hari ketiga. We propound nothing different than what you believe and esteem as sons of Jupiter. Terus kenapa? Ya Persoalannya pagan, apa? Pak. Makanya pagan. Menurut Justin Martyr, ya menurut dia namanya tafsiran ya terserah dia. Lah saya tidak memakai tulisan Justin Martyr sebagai patokan, kita hanya sebagai referensi.
Jadi gini, Kodondi, Ya. tahu nggak kelemahannya Kodondi? Hmm. Saya selama ini melihat Kodondi itu ya, menggunakan berbagai tulisan cara potongan, lompat dari sana, lompat dari sini. Jelasin saya Pak, yang utuhnya gimana? Harusnya pertama, kalau di kami di teologi, misalnya mau membahas tentang Justin Martin, itu akan menjadi disertasi tersendiri. Kita tidak bisa mengambil satu potong kalimat itu, kemudian kita berarti pagan, gitu loh. Satu, itu dulu. Kayak Calvin sampai hari ini nih, para pembenci Calvin yang tidak tahu Calvinisme itu menyerang terus saya menggunakan istilah memperkosa gedebok pisang. Gedebok pisang dikira perempuan diperkosa bisa-bisan, padahal gedebok pisang. Kenapa? Mereka baca aja tidak pernah. Oke. Itu loh maksudnya. Sekarang pertanyaan saya gini Pak, kalau Bapak bilang tadi kekurangan saya adalah saya mengambil potongan-potongan itu dan tidak mengambil secara utuh, saya tanya Pak Heno, apakah Kristen tidak memperkosa konteks yang ada di dalam tanah? Tidak. Tidaknya di mana? Karena semua integrated. Tidaknya di mana Pak? Buktinya tadi? Semua. Buktinya tadi Bapak tidak bisa jawab. Kenapa Parthenos, kenapa Anies? Loh, kan dibilang itu terjemahan. Salah satu Iya. terjemahan kan bisa ditambahkan. Saya udah dari awal udah ngomong. Enggak. Bisa ditambahkan, bisa semua terjemahan. Justru gini Pak, yang saya maksud dengan konteks adalah ketika bicara misalnya Yesaya 7:14 itu sedang bicara tentang siapa? Tentang anaknya yang kedua daripada Yesaya sendiri. Itu konteksnya orang Yahudi. Menurut Yahudi. Iya, ini kan kitabnya Yahudi Pak. Ini kan kitabnya Berarti Yahudi. kan itu tafsirannya Yahudi. Ini kitab siapa? Iya. Ah, Itu ini kitab kitab Kristen siapa? juga. Enggak. Kristen. Bukan. Wong Kristen kitabnya dua. Bukan, kitab Kristen yang ini Pak. Apa Bukan itu? yang ini. Ini Tanakh, ini Septuaginta. Oh, Kitab salah. Kristen yang ini. Di sini situ Buktikan salah. saya salah. Buktikan saya salah di mana Pak? Buktikan salah saya di mana? Kekristenan itu memakai PL atau tanah. Perhatikan ya, PL Perjanjian Lama atau tanah dan Perjanjian Baru. Itu dulu. Salah. Kita Bukan serah. tanah, bukan tanah. Lalu kita buktikan. Apa? Yang dipakai Kristen Septuaginta Pak, bukan tanah. Aku nggak pernah pakai Septuaginta. Lah, PL Bapak dari mana kalau nggak dari sini? Iya dari Ibraninya. Coba Bapak sekarang tunjukkan, buktikan ke saya. Itu KJV nerjemahin dari mana? KJV dari Septuaginta. Nah, ya sudah. Loh, terus kenapa? Loh, ya berarti kan benar dari Septuaginta, Kan aku bukan udah dari jelasin. tanah. Aku kan udah jelasin dari awal. Nih, Kita Pak, ya. tidak bisa Ini mohon maaf menjelaskan. nih. Ini adalah skema daripada penulisan kitab Bapak. Ya, ini termasuk untuk Yahudi, ini buat Kristen. Di sini nih Septuaginta nih. Jadi nih ya, seperti tadi kita ngomong nih. Ini yang menjadi Old Testament-nya Kristen, Septuagint Pak, bukan tanah, bukan ini nih. Nah, Nah. sekarang kasih tahu nih. Sekarang kasih tahu. Ya. Kalau sekolah teologi itu disebutkan bahwa Septuaginta itu adalah salah satu di antara terjemahan. Jadi bagi saya itu adalah sejajar dengan King James dan lain-lain. Oke. Itu loh maksudnya. Loh iya. Ya sudah. Berarti kan Bapak membenarkan bahwa PL Bapak berasal dari Septuaginta, bukan dari tanah. Septuaginta dari tanah. Nah, Iya. terjemahannya kan beda. Betul. Nah, kita jelasin. Nah. Septuaginta menjelaskan ini sebagai gitu. Ya, iya. Parthenos. Jadi Bapak menggunakan kitab ini yang terjemahannya sudah diresensi oleh orang Kristen. oleh orang Yahudi. Orang karena- Kristen Pak, Hesisius orang apa? Hah? Hesisius. Loh kok Hesisius? Yang meresensi ini Hesisius, Lucian, dan Origen Pak. Sebentar, yang nulis Septuaginta siapa? Saya nggak nanya yang menulis, yang meresensi. Ya yang meresensi. 3 orang ini. Gini ya. Siapapun yang meresensi, ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Septuaginta ini ditulis oleh orang Kristen. Saya nggak bilang Septuaginta ditulis Kristen Pak. Bapak tadi sendiri yang menjelaskan bahwa Septuaginta Ditulis oleh orang Yahudi, diterjemahkan, bukan ditulis Pak, diterjemahkan Ya. dari tanah ke bahasa Yunani Oleh orang Yahudi. oleh Rabi Yahudi, tapi itu pun 2 kali Pak. Ya. Yang diterjemahkan oleh Rabi Yahudi 72 orang itu hanya Pentateuch. Terus, Oke. pokoknya sampai selesai, makanya saya Ya, bilang. yang Nevi'im dan Ketuvim juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, bukan rabi-rabi Yahudi, tapi ini adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Alexandria. Selesainya tahun 132 Ya. sebelum Masehi. Ya. Jadi ini kan Pak, di abad kedua yang ini diresensi oleh Origen, Lucian, Di resensi itu apa? dikoreksi terjemahannya. Bapak udah pernah melihat Septuaginta yang tulisannya apa? Oktagon itu yang jadi kalau ini kan biasanya kan 2 kolom nih Pak ya. Origen punya tuh 6 kolom Pak. Nah, gini, makanya aku bilang
Di dalam pengertian kita yang nanti di dalam kitab suci itu tidak berdiri pada satu teks atau kodeks. Makanya aku bilang tadi, bagi saya tidak mau mewakili seluruh kekristenan. Ya. Saya hari ini berdiri sebagai personal dulu nih, yang sudah belajar teologi. Jadi bagi saya seluruh terjemahan baik itu Septuaginta, nanti Alexandrian, Bizantium, nanti Codex Sinaiticus, Vaticanus, itu adalah bagian yang harus saya pelajari semua. Dan tidak menganggap ini paling benar, ini mutlak. Itu enggak begitu. Nah, terus? Jadi kalau ngomong bahwa PL-nya kami adalah Septuaginta, salah gede itu. Tolong jelasin Pak, dari mana? Lu saya udah jelasin tadi. Lah tadi udah terbukti bahwa KJV itu menerjemahkan PL dari Septuaginta. Makanya kita ngomong kepada jemaat dijelaskan bahwa Septuaginta ini menerjemahkan ini sebagai ini dari yang aslinya adalah ini. Ya. Itu loh. Ya. Oke. Nah. Lalu kita mengatakan terus kalau lagi khotbah ini. Ya. Terus gimana kita? Ya enggak apa-apa. Karena memang Maria itu masih perawan dan juga masih muda. Itu simpel. Iya, tapi kan nggak ada hubungannya Maria di Matius 1, 2, 3 yang perawan dengan istrinya Yesaya di Yesaya 7:14. Kami enggak pernah percaya. Bapak tahu ada berapa ayat yang dikutip di seluruh PB yang dikutip dari PL? Bapak tahu berapa ayat? Nggak ingat. Hampir 1000 ayat, Pak. Ya, terus? Nah, artinya apa? Penulis PB ini terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh PL? Terinspirasi oleh Roh Kudus yang juga menginspirasi para penulis PL. PL yang Septuaginta. PL yang Apakah Septuaginta diterjemahkan berdasarkan inspirasi Roh Kudus? gini, makanya saya bilang tadi nih ya, perhatikan nih ya. Penulis daripada PL adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Penulis PL ini PL yang mana nih? Septuaginta Seluruhnya. atau Tanakh? Ibrani. Enggak, Ibrani berarti Tanakh. Oke, terus? Adalah Roh Kudus. Oke. Dan kemudian yang menerjemahkan pun atas pimpinan Roh Kudus. Oke. Terus yang meresensi terjemahnya atas inspirasi Roh Kudus juga, Pak? Semua atas inspirasi Roh Kudus. Yang meresensi juga? Yang mengubah dari Parthenos, Enneanis jadi Parthenos? Nah, gini loh ya. Persoalannya ada satu di sini yang kita nggak ketemu nih. Karena Kodondi itu mengasumsikan bahwa Enggak. sebentar dulu ini Oke. belum selesai Ya. juga. Apanya enggak? Mengasumsikan apa? Saya? Mengasumsikan bahwa itu diubah oleh 3 orang itu. Terus? Kan begitu kan? Iya. Nah, iya, Lah, saya udah bisa buktikan. Karena kita nggak punya asli daripada Septuaginta. Loh, makanya- Mestinya bertanya kepada Yahudi. Lu setuju nggak Septuaginta ini? Itu dulu nih. Karena perhatikan ya. Orang Yahudi, Pak, tidak ada yang mau, Pak, kalau dibaca Dengerin Septuaginta. dulu. Ah. Dengerin dulu. Septuaginta itu diberikan untuk siapa? Septuaginta itu diperuntukkan sebenarnya untuk perpustakaannya Raja Ptolemy II. Ya. Nah, Dan diterjemahkan oleh orang Yahudi sendirilah. 2 kali, Dasar. Pak. Ya, Ah. kita jangan kembali ke dasar tahun ini. enggak, kumpul dasar di itu sini. penting juga, Pak, Loh, masalahnya. iya, kita sama-sama sepakat sudah. Ya. Pokoknya sampai dengan abad kedua Ya. sebelum Masehi selesai. Oke. Di situ dipegangkan gitu Belum kan. ada Kristen, Pak, ya? Ya, belum ada Kristen. Terus? Pertanyaanku simpel. Orang-orang Yahudi membaca Septuaginta nggak? Enggak. Kata siapa? Yahudi Waktu mana, itu, Pak? waktu itu. Waktu itu iya baca. Iya. Ya. Waktu itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang hidup di dalam budaya Helenisme. Nah, terus? Jadi itu Terus? namanya penterjemahan. Maka waktu Yesus membaca itu kitab suci di dalam Lukas, Yang dibaca Yesus apa nih, Pak? Septuaginta. Yakin, Pak? Yakin. Jadi Yesus ngomong bahasa Yunani. Yesus ngomong bahasa Aram. Nah, terus kok bisa baca Septuaginta? Lu memang waktu itu yang dipakai Septuaginta? Berarti Yesus bisa bahasa Yunani. Bisa. Kenapa tidak? Yakin, Pak? Yakin. Nggak pernah ngomong Eli lama sabachthani, Pak? Sama ini bahasa Aram, itu betul. Nah, tapi terus? apakah Nggak, berani mengasumsi? Eli lama sabachthani bukan Aram, Pak. Itu Ibrani. Cuman dialek Syriak. Nanti ada satunya di Nanti yang di Markus baru Ya, itu diaramkan. Aram. Oke. Terus saya koreksi dulu nih, Pak, Ya. makanya. Sudah koreksi, aku mau bener kok. Ya udah, oke. Nggak apa-apa kan aku- tadi bilang itu Enggak, yang Aramai. satunya, aku mau yang satunya di Oke, Aramai. Eloi baru Eloi, Aram. ya, udah. Terus? Nah, apakah kita berani buktikan ke saya bahwa Yesus bicara bahasa Yunani, Pak? buktikan ke saya Yesus bicara bahasa Iya. Yunani? Iya. Minta bukti apa? Ayat. Enggak ada. Nah, berarti kalau Bapak tadi bilang Yesus membaca kitab Septuaginta, buktinya apa kalau bukan asumsi?
Gini ya, kita mesti kembali dulu ke zaman itu, bahwa Lingua franca itu adalah di dalam bahasa Yunani. Istilahnya bahasa internasional, mungkin hari ini bahasa Inggris lah. Sebagai rabi, dia pasti mempelajari semua bahasa. Hari ini saja, saya ini yang bukan tanda petik rabi lah ya. Rabi itu kan sana jadi pengajar. Dia pasti pelajari seluruh teks. Itu loh. Belum tentu, Pak. Tidak Belum tentu. juga. Gimana caranya dia menjelaskan? Belum tentu, Pak. Rabi Yahudi belum tentu belajar bahasa lain untuk baca Tanakh. Ya itu Setahu kalau saya, belum Pak, tentu ya. kan bisa, ya sama-sama setahu lah. Kita Iya. membahas sesuatu yang nggak ada dasarnya semua. Enggak. Setahu saya juga pasti belajar harusnya. Oke, terus Pak. Nah iya, Terus? nah, jadi sehingga sebagai orang rabi, baik Paulus, apalagi Paulus pasti ngerti banget karena dia Pernah jadi warga internasional. negara Romawi. Ya, karena Ya. internasional. Nah Yesus di dalam jajahan Romawi, di mana dia menjadi rabi, pasti dia akan belajar Septuaginta. Kenapa? Karena teks di dalam zaman itu dipegang oleh siapa? Kan nggak seperti hari ini beredar ya di WA juga ada. Yang beredar ya teks Yunani. Kenapa? Karena memang Helenisme ada di situ. Iya. Lalu kenapa kita mengasumsikan Yesus nggak ngerti bahasa Yunani? Itu kan juga asumsi semua. Lah kalau sudah begitu tuh menjadi dasar asumsi demi asumsi spekulatif itu. Nah, ya sama kan Bapak juga spekulatif berarti kalau begitu. Nah iya terus buat apa? Ketika Bapak mengatakan Yesus membaca Septuaginta, dari mana Bapak bisa mendapatkan Dari keterangan seperti itu? kutipan yang dia baca waktu dia mengambil teks dicocokin, nah itu Septuaginta gitu loh. Yang mana? Dari? Waktu Yesus itu kan membaca satu teks itu loh. Iya. Maka dia mengambil satu teks itu. Iya. Seingat saya Septuaginta. Sekarang Bapak lebih setuju mana? Yesus membaca kitab Septuaginta atau Yesus membaca kitab gulungan-gulungan dalam bahasa Ibrani? Ini ngomongnya lagi di dalam bait suci loh, Pak. Iya. Ya, di dalam bait suci ada nggak Rabi membaca kitab dalam bahasa Yunani? Ada nggak, Pak? Yang mereka baca pasti bahasa Ibrani. Belum tentu. Karena Belum ini tentunya. orang buangan baru pada pulang. Siapa yang buangan? Ya, Israel itu kan dibuang. Enggak, saya ngomongin Yesus nih. Loh, Yesus memang lahir di sana. Tetapi ini orang-orang itu kan semua sudah dipengaruhi oleh Helenisme. Sehingga yang berlaku adalah bahasa Yunani. Sehingga Septuaginta tentu di tempat itu sefamiliar tanah. Itu loh maksud tuh. Sefamiliar Tanakh, oke, Pak. Iya. Ya. Tetapi apakah ada Rabi Yahudi di dalam bait suci? Yang kedua, baca kitab dalam bahasa Yunani? Ya mungkin ada, nggak dijelasin. Kenapa tidak? Sekarang Bapak pelajarin aja Rabi Yahudi di dalam bait suci sampai hari ini membaca gulungan Tanakh itu dalam bahasa apa, Pak? Nggak ada yang baca dalam bahasa Yunani, Pak. Persoalannya kan satu, karena kemudian setelah muncul kekristenan, orang Yahudi melihat bahwa ini pro-Kristen. Yang mana? Tanah itu apa? Septuaginta itu, Septuaginta. sehingga dia nggak mau baca. Tapi zaman itu belum ada kekristenan, ya dibaca. Masalahnya di mana? Nah, sekarang gini, kalau Bapak bilang pro-Kristen, ya memang pro-Kristen Septuaginta. Ya karena memang. Kalau nggak pro-Kristen, nggak mungkin jadi perjanjian lamanya Kristen, Pak. Nah sekali lagi saya koreksi lagi. Nah, coba. Perjanjian namanya Kristen itu tanah. Bukan. Tanah. Coba Bible versi apa yang perjanjian lamanya diterjemahkan dari tanah? Oh banyak. Nah, coba sebutin salah satunya. Aku Pak. lupa itu. Saya bisa cek nanti di sini. Coba cek. Ah nanti lain waktu kali ya. Nah, Gini, nggak ada, Pak. Saya bisa Ada, katakan nggak ada. ada. Nah, coba saya tunggu nanti Bapak kabarin saya. saya kalau nggak salah itu yang versi NASB apa? Bible-nya Kristen, yang PL-nya diterjemahkan dari Tanakh. Saya minta versi apa? Gitu. PL-nya ya. PL-nya no. Aku nggak hafal soalnya semuanya versi dari yang ambil dari mana aja. Memang aku nggak nggak ada. tahu. Biasanya gini, Pak, yang digunakan oleh Bible-nya Kristen untuk PL, ada yang menerjemahkan dari Septuaginta, ada yang menerjemahkan dari Biblia Hebrewica. Biblia Hebrewica ini bukan Tanakh, tapi yang sudah diterjemahkan. Gitu. Loh, terus maksudnya yang Makanya yang gini, Pak. Ibrani yang mana terus? Makanya gini, kenapa di TB perempuan muda, kenapa di KJV Virgin? Nah, itu pertanyaan saya. Itu buktinya. Ya itu aku bilang, tanya orang Yahudi yang menerjemahkan. Enggak, Bapak tinggal cek di terjemahan baru ini, Pak. Perjanjian lamanya diterjemahkan dari apa? Nah ini kembali ke situ ya harus satu-satu. Nih, saya sebutin aja Pak langsung. Coba
Aku nggak bisa komentar kalau dalam hal ini. Mudah Pak ini Pak, nggak susah ini. Septuaginta menerjemahkan dari apa namanya? KJV Perjanjian Lamanya menerjemahkan dari Septuaginta. Nanti gini, nanti aku akan Sedangkan cari TB menerjemahkan dari Biblia Hebraika oleh Rudolf Kittel. Nah itu Pak. Nah sekarang yang Bukan dari ya udah tanah. jelas kan. Nah terus maksudnya kodondi yang dari tanah itu yang apa? Nggak ada, Bibelnya Kristen nggak ada yang terjemahkan dari tanah Pak. Loh, Biblia Hebraika itu dari apa? Loh, itu adalah Bible yang sudah diterjemahkan ulang ke dalam bahasa Ibrani. Bapak tahu Masoretik tahun berapa? Abad berapa? Majority text ya, aku lupa sih itu. Abad berapa coba Pak? Aku nggak ingat tuh sebentar, mesti cari yang itu. Abad 10 Pak, Masehi. Lah, gini, mas poinku tuh gini, ini menjadi berkembang lagi nih. Iya, memang harus berkembang Pak. Berkembang itu begini. Makanya biar sampai pagi Apakah Pak. hari ini, nah ini udah mau pulang. Apakah hari ini orang Yahudi juga memegang tanah yang dari awal? Itu loh poin. Enggak. Nah iya makanya. Lah Lalu iya. Kok meminta kita juga untuk memegang yang dari tanah dari Bapak awal? tahu nggak sekarang orang Yahudi pegang tanah yang versi mana? Ya aku udah tahu, aku bukan orang Ini Yahudi. dia Pak, makanya dari tadi kan saya tunjukin. Ini teks apa? Ini bukan tanah yang diterjemahkan yang disusun tahun 450 sebelum Masehi Pak. Terus? Ini adalah tanah dari Masoretik. Yang abad 10 itu. Iya. Nah terus Nah terus? aku disuruh mencari yang lebih tua dari ini gitu. Loh enggak. Saya cuma membuktikan bahwa di dalam Masoretik pun sendiri yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang sudah dipakai oleh Yudaisme, Iya. ini aja perspektifnya berbeda dengan Septuaginta atau dengan Bibelnya Kristen. Lah ya memang. Loh iya makanya kan jelas Lah, persoalannya begitu. di mana? Karena kami Persoalannya. itu, saya bilang tadi, kita itu tidak menganggap satu menjadi patokan standar yang paling benar. Persoalannya adalah Pak, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi di dalam Tanakh. Ah, itu kan menurut situ. Nah, menurut saya saya sudah membuktikan. saya meluruskan. Nah, saya sudah juga membuktikan tadi Pak. Iya. Saya sudah membuktikan bahwa menurut Yahudi Yesaya 7:14 itu untuk anaknya Nabi Yesaya. Menurut Yahudi Yesaya 96 itu adalah untuk Ahazia. Sebentar. Heskia. Itu Sebentar, Pak, menurut- sebentar. Menurut Yahudi Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Ah. Menurut Kristen Yesaya 7:14, Yesaya 96, Yesaya 53. Ini yang persoalan ini dari semuanya untuk Yesus. Kodondi. Ini yang persoalan dari Kodondi bahwa selalu merujuk kepada Yudaisme untuk menilai kekristenan. Kenapa Pak? Terus sama mau Kira-kira biar orang Pak, kira-kira ketemu. kenapa? Kira-kira kenapa saya merujuk ke Yudaisme? Kira-kira kenapa? Ya karena nggak setuju dengan kekristenan. Bukan. Karena kitab ini adalah milik Yahudi. Loh, saya udah jelasin dari awal bahwa kekristenan pun lahir dari orang Yahudi, rabi yang namanya Yesus sama Paulus. Saya tanya tadi Pak, ajaran Yesus sama ajaran Paulus sama enggak? Kalau Bapak cuma mengatakan sama ya enggak, tapi connected. lah kalau enggak sama, lah terus Bapak ngikutin yang mana? Dua-duanya benar. Nah, sekarang kalau Bapak Kan tidak ngikutin bertentangan. dua-duanya benar, Iya. di mana Yesus ada ngajarin dosa waris? Loh, yang tidak diajarkan, ingat ya, Yesus waktu itu sedang mengajarkan ke mereka. Jadi kalau Yesus menggunakan Mazmur, dia juga percaya, dia juga harus setuju ada waris itu. Tapi dari soal dosa waris lain lagi. Enggak. Pengertiannya kita beda kok. Mazmur 51 bukan dosa Sebentar, waris Pak. dosa waris itu dari mana sih? Kan tadi udah saya jelasin. Ayat. Dari Paulus itu. Dari yang mana? Paulus. Yang Ini mana? Pak, Yang mana? ini. Ini terakhir ya. Ya. Ini setengah 10. Paulus setengah 10. Oh, aduh. Belum jam 5, Pak. Bapak baca kisah sebentar. Roma 5:12. Ijen aku repot banget nih karena anyar ke HP nih, jadi ini ora. Loh, ini nggak ngomong dosa waris kok. Coba baca, Pak. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Iya. Menjalar kepada semua orang. Lah iya, melalui satu orang ketularan istilahnya. Iya, itu kan disebut original sin. Bukan, lain lagi. Apa? Pengertiannya beda lagi. Apa, Pak, Jadi namanya? kita banyak memakai istilah yang kita berbeda. Original sin itu nanti dalam psikologi ya, misalnya si Philip Zimbardo dia mengatakan gini, di dalam diri manusia itu ada bibit evil.
Terus? Yang tinggal menunggu waktunya, maka dia akan berkembang gitu. Itu dulu lah. Terus? Beda lagi penjelasannya. Enggak, hubungannya apa Pak? Gitu, hubungannya apa? Loh ya, enggak seperti yang diomongin di sini. Bahwa kerusakan Adam, ya, tanda petik lah ya, tanda petik ya. Karena kalau manusia itu, yang sempurna itu rusak gitu. Nah, waktu rusak melahirkan DNA yang rusak. Gitu. Terus kalau begitu, berarti kan Bapak setuju dengan Paulus bahwa karena manusia sudah dosa, makanya tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan. Makanya perlu ditebus dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Betul kan Pak? Ya. Itu ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Yesus. Di mana ayat mana Pak? Saya udah Nah, itu panjang lagi. Saya udah pegang ini nih kalau Bapak sebut ayat nih. Iya, gini loh ya. Nah. Jadi Yesus mengatakan ketika berkata, kamu tahu, aku akan menderita dan disesah. Waktu yang tadi kita ngomong itu artinya merujuk kepada apa? Merujuk kepada tipologi, merujuk kepada simbol, bahwa kehidupan orang dibenarkan di hadapan Allah dengan motong domba. Lah itu kemudian yang di dalam Ibrani itu. Nah, Yesus sudah menyatakan dengan Ibrani kan bukan perkataan Yesus. Iya, Yesus sudah menyatakan dengan bahasa kiasan. Kan dia mengatakan aku menggunakan bahasa kiasan, perumpamaan, karena memang tidak semua akan diselamatkan. Terus? Simpelnya gitu. Enggak, yang ayat yang Yesus mengajarkan atau memberikan ayat perumpamaan bahwa dia memang harus datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia, itu di mana Pak ayatnya? Yesus, secara literal gitu. Mau pakai perumpamaan pun boleh Pak. Loh ya itu. Yang mana? Dia berbicara tentang tadi dia akan mati dan bangkit lagi, itu loh yang tadi diomongin itu. Ayatnya di mana coba? Loh ya tadi kan sudah kita baca. Yang mana? Bahwa Lukas Mesias, 24:46. iya Mesias akan mati, menderita dan sebagainya. Gitu. Itu yang disebut tertulis di kitab Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Ya. Ada nggak Pak di seluruh perjanjian lama kalimat seperti itu Nah, Pak? karena aku udah jelasin tadi, makanya lompat Tidak. lagi ke sana ke sini. Enggak, karena gini Pak. Kalau Literal enggak ada. Tunggu. Nah, Tipologi aku ngomong. karena di situ tertulis Pak. Kalau tidak ada kata tertulis, saya tidak akan minta ayatnya. Tertulis itu bukan literal maksudnya. Literal. Tapi ditulis secara majas. Enggak, Bapak secara kisah. Enggak, Gitu. Bapak harus bisa bedakan yang namanya tersurat dan tersirat. Nah, kalau tertulis itu tersurat atau tersirat Pak? Karena tidak digunakan istilah tersirat dan tersurat. Makanya. Tertulis karena dia menjelaskan dalam seluruh perjanjian lama bahwa Mesias harus mati, menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Di mana ada kalimat seperti itu Oke. Pak? Kalau tertulis. gitu. Tertulis berarti Kalau yang ngomong, dia mulai menjelaskan. Kalau tertulis itu berarti tersirat atau tersurat Pak? Bisa tersirat, bisa tersurat. Karena tersirat maupun tersurat semua tertulis. Oke, sekarang di mana Yesaya 53 mengatakan dia Jangan akan bangkit hari Yesaya ketiga? 53. Nggak ada. Oke, Yesaya berapa? Yunus. Yunus mana? Hari ketiga Ada nggak bangkit. kata Mesias pada Yunus? Tidak. Nah, tidak ada. Nah kan aku ngomong tadi bicara soal mesianik. Profetik. Berarti itulah yang saya sebut tadi, Kristen memperkosa konteksnya Yahudi. Bukan. Itu kan menurut Kodondi. Menurut saya Kristus meluruskan. Meluruskan apa? Meluruskan Tafsiran dari Yahudi. Mana yang ada? waktu itu. Yesus menulis apa Pak? Yesus meluruskan tafsiran Yahudi terhadap perjanjian lama. Menurut siapa? Menurut Kristen. Menurut penulis 4 gospel kan? Iya. Nah, Iya. siapa penulis 4 gospel? Ya Matius, Markus, Lukas ya. Ya Matius. Siapa yang pertama kali menyebut ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes Pak? Kapan? Maksudnya? Siapa orang Kristen pertama kali menyebutkan Nama-namanya itu. kitab ini adalah tulisan Ya itu kan Matius? Bapak Gereja. Siapa, Bapak Gereja itu kan mencatat semua itu diturun temurun, itu yang disebut dengan paradosis. Tradisi kan, Pak? Ya. Siapa Pak? Bapak gereja yang pertama menyebut ada Matius, Markus. Aku lupa. Siapa Bapak gereja yang menyebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu baru ada di abad kedua Pak. Aku lupa emang. Iya, tapi Santo Papias, Ya, 130 ya, Masehi. terus Santo Ireneo. Persoalannya apa? Berarti yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu siapa sebenarnya? Ya sesuai dengan Bapak Gereja ya Matius, Markus, Berarti Lukas. atribusi kan Pak? Gini, Apa? kita harus mengerti dulu bahwa gereja itu penulisan surat dan pengajaran-pengajaran itu kalau Lukas kan agak jelas ya. Tradisi, masih ya, tradisi. Lukas adalah tabibnya Paulus Ya, dan ya, teman gitu. seperjalanan Paulus. Ya jadi itu masalah teks itu kalau dipertanyakan begitu
Ya kita akan mengatakan ya itu secara tradisi yang Tradisi, dipelihara oleh ya. Bapak Gereja hari ini. Gitu. Tradisi. Berarti kan saya tanya, berarti itu atribusi kan Pak? Ya bolehlah. Oke. Nah sekarang kalau atribusi Pak, Hmm. Yesus lahirnya tahun berapa Pak? Yesus lahir tahun berapa itu bahkan sama Kristen sendiri masih berdebat. Yang Bapak tahu tahun berapa? Ada yang bilang abad 4 sebelum Masehi, Oke. ada yang bilang abad 8 sebelum Masehi, 8. abad tahun 6 kali Pak. ya makanya antara 4 8 sampai 4 gitu. Kalau begitu, yang 16 sebelum Masehi, yang 16 Masehi, Roh Kudus yang mana Pak yang menginspirasi penulis? Kalau Matius dan berbicara soal tanggal, kita tidak ngomong itu Roh Kudus karena kita melihatnya sebagai berarti relatif. kalau begitu, berarti kalau Bapak bilang begitu, berarti tidak semua tulisan yang di sini inspirasi Roh Kudus dong Pak? Semua Kalau semua, Yesus lahirnya tahun berapa yang benar? nggak ditulis. Nggak ditulis, tapi saya bisa tunjukin ke Bapak ini. Ya udah, ayo. Kalau saya semuanya pakai buku Iya, soalnya seluruh buku-buku yang di itu, yang kode di Pak. Ini bukunya dari Kristen semua loh Pak, Iya, Bible. Kristen yang gimana? Enggak nih Bible semua loh Pak. Sebentar Pak ya. Kristen gimana? Kristen sesat ya dipakai, Kristen apa ya dipakai ya, campur aduk, gado-gado dicampur capcay, rasanya orang karuan. Bapak mau bilang sesat dari mana? Ya. Ini mah tergantung siapa penulisnya. PKI nek diomongi dari anaknya Aidit beda kalau dari Makanya saya tanya, tadi kan saya tanya, kayak sebenarnya 66 kitab Bapak itu ada nggak di 66 kitabnya Katolik? ada loh. Nah, berarti sama kan? Terus Bapak mau bilang Katolik sesat, tapi kitabnya Bapak pakai yang 66. Loh, sesat itu kan bukan karena kitabnya, Ya, tafsirnya. Lo gimana sih? Loh, oke. Sesat itu apa? Kitabnya lo lucu. Loh, Kalau kitabnya Bapak kan beda. tadi ngomong, ini saya mau tunjukkan dari kitab orang Kristen sendiri. Ya, terus gimana? Ya. Yesus ini tahun kelahiran Yesus. Oke, 6 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, ini Masehi. Yesus mungkin tahun Yesus lahir. Gini. Poin saya cuma gini, Pak. Kok Dodi gini, perhatikan ini. Seluruh tulisan ini bukan firman Tuhan. Oke. Simpel aja. Kalau 1 Yohanes 5 ayat 7 itu penjelasan. firman Tuhan bukan, Pak? Seluruhnya firman Tuhan. 1 Yohanes 5:7. Apapun Oke, saya tunjukin ini, Pak. yang tanda kurung. Ya. Nah iya, lu udah bahas dari tadi. Lah iya firman Tuhan bukan, Pak? Kalau Firman tanda kurung. Tuhan. Oke. Saya tunjukin, Pak. Iya, ada tulisannya, Pak. Ini sisipan Ya. dan sebagainya. Bukan sisipan lagi, Pak. Pasti tidak asli. Alah, itu nggak bisa memastikan. Yang memastikan dong, dapet pegang aslinya kok memastikan. Sekarang, makanya saya balik tanya lagi, Pak. Ketiga kali saya tanya. 66 kitab Bapak di TB sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik? 66, ya sama lah tuh. Kalau sama, sedangkan yang menyusun ini bisa mengatakan ini pasti tidak asli. Maksudnya gimana sih? Bapak baca ini. Di dalam Bapak baca ini. tidak. Ini catatan kaki daripada satu Iya, Yohanes 5:7. udah. Ini pelajaran kuno dasar. Kita sudah tahu dari kapan-kapan tidak ada di Oke. dalam catatan yang ada sekarang. Oke. Bukan berarti itu tidak ada. Berarti saya tanya, itu firman Tuhan bukan, Pak? Yang mana? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asli gitu. Kok tidak asli? Lah itu tulisannya pasti tidak asli, Pak. Bapak baca yang bagian terakhir ini. Bapak baca bagian ini. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. asli. Pertanyaan saya. Yang nulis ini firman Tuhan bukan? Kalimat itu Bukan. firman. Ya Ini sudah. catatan kaki. Ya sudah. Lah Nggak usah iya. diusingin. Berarti kalau dia menulis yang ini tidak asli. Mungkin dia salah. Pertanyaan saya, Mungkin dia salah. Udah gampang aja. loh, ada kemungkinan nggak Bapak yang ini salah? Enggak. Gimana enggak? Ya, kok firman Bapak Tuhan. mempelajari nggak ini di Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus ada atau enggak? Kan sudah jelas di sini. Nah, sudah jelas. Bahwa Benar apa tidak salah nih? ada, tidak berarti di dalam aslinya tidak ada. Gitu loh poinnya. Asli yang mana yang ada, Pak? Saya mau tanya. Enggak ada aslinya. Nah, memang nggak ada. Ya sudah. Ya sudah. Kalau berarti, tidak ada aslinya. Berarti kalau di aslinya tidak ada, berarti memang benar ini pasti tidak asli. Aslinya tidak ada maksud saya. Oke. Aslinya itu tidak ada. Aslinya nggak ada. Sekarang Vaticanus, Sinaiticus, Alexandrinus ada nggak, Pak, ayat ini? Tidak Ini ya. ada. Gini, Kodondi, Vaticanus, Sinaiticus itu bukan kodek. Kodek, Pak, itu, Kanon, Pak. sebentar. Kodek, Bukan kodek kanon. Itu- Maksudnya kanon oke. itu, ini loh patokan. Enggak, itu hanya salah Sekarang satu Bapak teks-teks. bilang bukan kodek kanon, di Bible versi mana? Nah, Lah, ini kalau loh. Bapak bilang itu bukan kodek kanon, itu adalah di versinya Bible Ya, wis lewat, ngesuk Bible, maning. Bible yang konservatif, Pak. Gini,
Besok lagi kita akan bahas. Di NIV ada nggak Pak? 1 John 5:7. Ada yang ada yang enggak. Nggak Aku udah ada. enggak semua Nggak Alkitab ada. aku punya. Aku lebih ngisi lagi. Lah, buru-buru amat sih, baru setengah 10. Tengah jam pira kayak mulai. Waduh, besok. Ampun lah. Kapan pulang ke Lampung? Nggak tahu, aku mau di Jakarta. Oke, Yosua kerja di mana? Aku kerja di Engkohnya Haritanu. Apa? Engkohnya Haritanu. Engkohnya Haritanu. Oke. Rudi namanya Rudi. Ya, 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 ya. Seru ya, Jos. Wah, aku sih kurang tertarik Om. Oh, lu nggak tertarik? Belum tua, berarti belum cukup tua. Nanti kalau udah tua baru tertarik. Biasanya udah mulai umur baru mulai. Baru tertarik ya. Iya. Iya. Kayak mudah-mudahan terupload. Sebenarnya aku kepengen mau menunjukkan ya satu poin bahwa basis kita berbicara itu berbeda. Gini, Pak. Itu doang sih. Terus. Basis kita berpikir itu berbeda. Gini, ada satu yang aku belum singgung tapi nanti jadi panjang lagi. Di Kristen yang saya pelajari, kita memikirkan bahwa lu percaya baru tahu, bukan tahu baru percaya. Ya. Sehingga seluruh pengetahuan kami atau aku itu adalah didasarkan kepada iman, bukan iman didasarkan kepada pengetahuan. Ya makanya aku ndaluk siji sih. Apa? Peci. Oh, kayak bisa dikirim maring wong, Je. Nangan dong. Oh, Kayak bisa dijatahi kirim wong, Je. aku sudah. Oh, alah. Ini ya. Apa, Pak? Ini toleransi sudah. Toilet. Apa toilet ke kanan? Oh, alah. Peci. Keluar semua nih Om. Belum. No, yang sono belum. Koper sampai kebuka. Ini saya belum ngomongin kontradiksi. Iya. Berapa saudara, Joshua? 3 Om. 3. Paling nomor berapa? Aku paling tua. Oh, paling besar. Adanya cowok cewek? Adanya ada cewek, ada cowok. Oh. Dua cewek. Iya, iya. Nah, tapi Om tinggalnya di sini juga. Iya. Enggak jauh dari sini lah. Ini juga. Enggak jauh dari sini. Jadi kalau Bapak emang kayak begini ya, mendapat Iya. sekali lah. Iya. Sarankan. Enggak, tapi ya namanya begini kan, bahas begini kan nggak harus jadi ribut gitu loh. Iya benar. Betul nggak, Pak? Tunjukin ke dia, gini loh. Dia ini, anakku ini selalu, Pak, di mana-mana bikin ribut Pak Ahmad. Bapak kan tunjukin ini. Bapak kan ketemu sama debater Islam. Ya. Dan kita tidak perlu bermusuhan. Iya. Soalnya di Facebook loh, support. Pancen. Enggak, kadang-kadang tuh orang cuma berani di medsos, Pak. Ketemu Rawani. Kalau diajak ketemuan, pada nggak berani. Termasuk si Dr. Jonathan Purnama kayak. Ya. Ya, katanya. Kene Pak. Lengkap kamu lihat nih. Bukan Kristen lebih lengkap daripada orang Kristen. Apa coba? 1, Nah. 2, 3. Saya lagi yang ini. 1, 2. Ki jenenge seko karo setan gitu. Coba pakai topengnya terlebih. Nah. Sama-sama pakai topi. Iya, Mbok. Iya. Sing siji seko, sing siji setan. Setan harus sekok. Ah. Kayak sing kayak siapa Melisa apa? Melisa Ong deh. Om. Om Oke. aja. Enggak, fotonya kirim ya. Ah, Oh ya. siap. Kapan mengenai maning dinteni? Ya, engko lah. Ya. Aku maring Lampung. Nek orang kok kapan-kapan aku maring Lampung mampir. Ayo. Ya. Aku kan